Hello, untuk kali ini kita bahas latihan-latihan soal yang sudah Burita kirim ya. Burita bahas satu persatu untuk prepare ulangan harian pertama minggu depan gitu ya. Oke, langsung aja. Nomor 1 itu kan diketahui kubusnya PQRS-TUVW panjang rusuknya 4 cm, yang ditanyakan jarak titik P ke diagonal UW gitu. Kalau di dimensi ketiga kalian wajib buat sketsa gambarnya biar mudah untuk mengetahui apa-apa yang diketahui di soal dan apa-apa yang ditanyakan di soal gitu ya. Oke, kalau dari pertanyaannya jarak titik P ke diagonal UW berarti kan jarak titik ke garis ya, maka langsung aja jadi segitiganya PUW gitu. Jarak titik P ke UW itu sama dengan PP aksen, ini yang kita cari gitu ya. Berarti kita pakai segitiga ini PUW. Kalau sudah tahu segitiganya, cari masing-masing ukurannya atau panjangnya berapa gitu. Jadi panjang PU berapa, UW berapa, PW berapa. Kalau kalian amati karena ini kubus berarti PU, PW dan UW itu sama dengan diagonal sisinya kubus. Makanya rumusannya akan A akar 2 ya, A-nya itu sisinya 4, jadi masing-masing ukurannya 4 akar 2 gitu ya. Kemudian tarik garis yang tegak lurus dengan garis UW ya, namakan aja terserah, tapi lebih mudah pakai aksen gitu ya. Titiknya P berarti P aksen gitu. PP aksen itu yang kita cari gitu ya. PP aksen itu yang kita cari. Oke, langsung aja. Karena ukurannya semuanya sudah tahu, ini kan segitiganya segitiga sama sisi. Kemudian ini bisa kita pakai rumusan Pitagoras karena segitiga PP aksen W yang bagian kanan sama yang bagian kiri PP aksen U itu ukurannya sama gitu. Antara yang sisi miringnya yang kiri sama yang kanan sama 4 akar 2. Makanya bisa langsung pakai rumusan Pitagoras. Kalau ukurannya beda lagi, tidak bisa pakai rumusan Pitagoras gitu ya. PP aksen berarti yang sisi tegak ini, makanya rumusannya ini ya. Oke deh, langsung aja. Berarti PW kuadrat dikurangi P aksen W kuadrat gitu ya. P aksen W ada aksennya ya. Oke, 4 akar 2 dikuadratkan itu 32. Dari 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat 2. Berarti 16 kali 2 32 gitu ya. Oke deh, dapatnya itu akar 24. Akar 24 bisa kita jabarkan 4 akar 6. 4 akar 6 kalau ditarik akar 4 kali 6. 4 kali 6 kalau ditarik akar jadinya 2 akar 6. Itu option yang E gitu. Oke ya, kita langsung ke soal berikutnya. Nomor 2 itu ada balok KLMN PQRS panjang KL 3 cm, LM 4 cm, KP-nya 12 cm gitu ya, sesuai ukurannya ya. Jarak titik R ke PM. Kalau ada gini, R ke PM pasti segitiganya RPM. Jadi dari soal itu langsung bisa kita ketahui segitiga apa yang kita pakai gitu ya. Kemudian tarik dari titik R ke garis PM yang tegak lurus, namakan pakai aksen aja karena titiknya R, makanya pakai R aksen ya. Jadi yang kita cari adalah R aksen, itu yang kita cari ya. Kemudian setelah kita tahu segitiganya apa, kan RPM, kita cari masing-masing sisinya. RPM itu panjang sisinya berapa. RP itu kan ini ya, RP itu kalau LM 4 cm berarti kan PS-nya juga 4 cm gitu ya. Berarti SR-nya juga 3 cm karena KL sama dengan RS ya gitu. Cari RP itu berarti akar PS kuadrat karena segitiganya siku-siku ya. Siku-siku di S berarti pakai Pitagoras gitu ya. Akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kalau PM itu diagonal ruang. Tapi ini balok. Kita pakai segitiga ini PKM gitu ya. PKM itu siku-sikunya di PKM. PKM siku-sikunya di K gitu ya. Ini 12. Kemudian KM-nya kan sama dengan PS tadi ya 5. Berarti akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat 13 gitu ya. Kemudian setelah itu karena sudah tahu sisi-sisinya, kita cari, kan sudah tahu
RP sama PM. RM-nya kan sudah tahu nih, berarti kan 12 ya di sini ya. Sudah tahu 12 gitu ya. Nah, kita cari kan segitiganya siku-siku 5, 12, 13 itu kan segitiganya siku-siku. Maka kita kalau segitiganya siku-siku itu menggunakan rumus luas segitiga yang dipandang dari tinggi yang berbeda. Jadi gini, luas segitiga PRM semuanya, tapi kalau luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Kalau siku-siku berarti kan RP ini alasnya, MR itu tingginya gitu ya. Kalau segitiganya dibalik, saya balik seperti ini. Ini siku-siku, ini R, ini P, ini M. Gitu ya. Nah, ini kan tingginya, ini R aksen, berarti MP itu alasnya RR aksen, tingginya, makanya alasnya 13 gitu ya, tingginya R aksen gitu ya. Karena ini ada setengah-setengah, saya bisa coret aja setengah coret gitu ya. Kemudian RR aksen berarti yang 13 pindah ruas, karena perkalian pindah ruas jadi pembagian gitu. 5 kali 12 kan 60, berarti 60 per 13 itu panjang RR aksen gitu. Oke ya, langsung kita ke soal berikutnya. Soal yang ketiga gitu. Boleh kita kasih nomor 3 ya. Itu kan kalimatnya ada limas peraturan, namanya limasnya itu TABCD, mempunyai panjang rusuk tegak 4 cm. Panjang rusuk tegak 4 cm, panjang rusuk alasnya 4 cm. Tentukan jarak titik A ke rusuk TB. Oke, rusuk tegak itu, rusuk alas itu yang AB, BC, CD, AD ya. Kalau rusuk tegak itu TA, TB, TC, TD gitu ya. Ukurannya kebetulan sama 4 cm 4 cm. Gitu. Dari soal dulu aja. Dari soal kita tahu bahwa segitiga yang dipakai adalah A ke TB, berarti segitiganya adalah ATB gitu ya. Kalau jarak titik A ke TB, karena ini titiknya A, kita pakai A aksen gitu ya. Jadi yang kita cari adalah panjang A aksen gitu ya. Oke, setelah tahu segitiga yang kita pakai yaitu segitiga ATB, kita cari masing-masing sisi-sisinya, panjangnya itu berapa gitu. Jadi kita perlu tahu panjang AT, TB sama AB gitu ya. Karena AT itu sama dengan rusuk tegaknya kan 4 cm, berarti AT sama TB itu 4 cm ya, AB-nya kan alas, jadi semuanya 4 cm. Jatuhnya dia segitiga sama sisi. Seperti yang di soal sebelumnya itu, di soal yang pertama tadi ya, kalau ada yang sisi miringnya ini sama kan, ini dan ini panjangnya, maka bisa kita gunakan rumusan Pitagoras. Tapi kalau sisi yang kanan kirinya ini tidak sama, maka kita tidak bisa pakai rumusan Pitagoras gitu ya. Oke, kalau TB itu 4 cm, berarti A aksen B itu 2 cm gitu ya. Udah deh, langsung aja pakai rumusan Pitagorasnya gitu. Bahwa A aksen itu Burita pakai yang segitiga yang kanan ini ya. Burita pakai segitiganya itu yang A aksen B. Siku-sikunya di A aksen gitu ya. Jatuhnya akar 12. Akar 12 itu bisa dipecah 4 kali 3. Akar 4 itu 2. Berarti A aksen 2 akar 3. Jawaban yang option B gitu ya. Oke. Langsung aja biar tidak berlama-lama kita ke next soal. Ini salah satu soal yang boleh kita ambilkan dari LKS kalian. Nanti LKS kalian bisa dibagikan entah deh di minggu berapa gitu ya. Oke, langsung kita ke soalnya. Ada kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya itu 8 cm. Kemudian diketahui titik M-nya itu terletak di pertengahan rusuk EH gitu. Yang ditanyakan adalah jarak titik M ke AG. Dari soal dulu berarti segitiga yang kita gunakan adalah MAG gitu. Karena di sini titik M berarti pakai MM aksen. MM aksen ini adalah garis yang kita pakai gitu ya. MM aksen adalah garis yang kita pakai. Kemudian kita cari masing-masing sisi-sisinya. MA itu sama dengan MG. Kenapa? Kalau kalian amati, dia kan titik tengah ke salah satu sudut. Berarti
MA sama dengan MG gitu ya. Kamu bisa pakai salah satunya aja. Berarti MA itu Budita pakai, kalau untuk cari MA, Budita pakai segitiga MAE. Siku-sikunya di A. Budita pakai segitiganya itu ya MAE, tapi dia siku-sikunya itu di E ya. Gitu. AE kan 8 nih. Kalau ME setengahnya berarti 4 gitu. Makanya akar 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat gitu. Akar 80. Akar 80 itu 4 akar 5 gitu ya. 4 akar 5. 4 akar 5 gitu. Kalau AG itu diagonal ruang kubus. Langsung aja A akar 3, A nya 8 cm, berarti 8 akar 3. Sekali lagi yang bagian sisi ini kan dia jatuhnya segitiga sama kaki ya gitu. Yang bagian sisi miring kanan dan kiri ini sama, berarti langsung pakai rumusan Pythagoras gitu ya. Ketemunya akar 32. Akar 32 itu bisa kita pecah 16 kali 2, yaitu 4 akar 2 gitu ya. Option yang B. Terus ini ada soal lagi yang dari LKS kalian. Diketahui kubusnya ABCDEFGH, panjang rusuknya itu akar 3. Kemudian diketahui titik T itu di AD. AD kan gini, AD. Titik T itu di AD, di mana T-nya AT itu 1 cm. Karena AD itu kan sama dengan AB ya. AB kan akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,7 sekian gitu ya. Kan tidak sampai 2 karena akar 4 kan 2 ya. Jadi kalian bisa kira-kira aja T-nya ada di sini gitu. Makanya boleh tuliskan T-nya di situ 1 cm gitu ya. Oke, dari soal A ke BT berarti pakai ABT. ABT otomatis sudah jelas siku-sikunya itu di A. Tinggal kita cari sisi-sisinya aja. Kalau AT kan sudah diketahui 1 cm, AB-nya akar 3, berarti kita cari TB karena siku-siku, berarti kita pakai rumusan Pythagoras. Ketemunya TB-nya itu 2 gitu ya. Kemudian kan kita cari AA aksen nih. Ternyata dia segitiganya siku-siku kan, maka pakai luas segitiga dipandang dari sisi yang berbeda ya, alas sama tinggi yang berbeda seperti yang soal sebelumnya gitu ya. Kalau yang ini kan alasnya akar 3, tingginya 1. Yang kedua alasnya 2, tingginya aksen gini yang dicari ya. Aksennya ketemu akar 3/2 gitu. Akar 3/2 itu bisa ditulis setengah akar 3 gitu, sama aja ya. Gitu. Oke, next soal. Ini soal yang terakhir dari Budita. Ini kan habis nomor 4, terus kok nomor 6? Ya, Budita sesuaiin nomor soal yang di LKS kalian aja ya. Nomor 7 nih. Ada limas. Jadi untuk dimensi 3 bahasan kita itu bisa kubus, limas sama balok ya gitu. Spesifikasinya lebih sering bergulat di situ aja, kubus, balok, dan limasnya 5 segi 4. Bisa 5 segi 3, tapi yang sering dipakai adalah 5 segi 4 gitu ya. Ada limas beraturan T A B C D gitu. Panjang alasnya itu 10 cm. Kemudian tinggi limasnya itu 5 akar 3. Kemudian perpotongan garis AC sama BD itu di titik P ini perpotongannya. Kemudian titik E itu di pertengahannya AB gitu. Yang ditanyakan jarak titik P ke garis TE gitu ya. Kalau seperti ini, titik P ke garis TE berarti PTE kan. PTE kita cari ukurannya PTE gitu ya. Kan TP-nya sudah tahu, tingginya 5 akar 3. EP-nya kan nggak tahu nih. EP itu kan kalau diamati dia kan P kan titik perpotongan antara AC sama AC. Kan ada alas nih gini ya, ini kan A, B, C, D. Titik P perpotongan tengah-tengahnya ini, kita ganti warna biru. Titik P kan di tengah-tengah sini, kan titik P ya. Ini kan titik P, otomatis kan di sini titik E gitu ya. Otomatis kan ini setengahnya, ini kan 10 cm, berarti PE itu setengahnya BC gitu ya.
Nah, setengahnya kan berarti 5 cm gitu. Kalau TE karena siku-siku kan TPE itu siku-siku ya, karena P kan perpotongannya bidang alas ya, AC sama BD, makanya dia pasti siku-siku gitu ya. Oke, berarti kalau siku-siku kita pakai Pitagoras. TE sama dengan akar P kuadrat tambah TP kuadrat, ketemunya TE-nya 10 gitu. Nah, ini kan segitiganya siku-siku. Nah, kalau segitiganya siku-siku pakai luas segitiga dipandang dari alas dan tinggi yang berbeda seperti soal-soal sebelumnya gitu. Jadi, setelah kamu tahu segitiga apa yang dipakai, cari masing-masing ukurannya, lihat analisa segitiganya itu sama kaki kah, sama sisi kah, atau siku-siku kah gitu. Kalau sama kaki dilihat nih, misal yang dicari yang merah ini ya, nih misalnya dicari yang ini ya, dilihat bagian yang ukuran yang kanan sama yang kiri sisi miringnya ini sama atau tidak. Kalau sama langsung pakai rumusan Pitagoras gitu ya, tapi kalau nggak sama beda lagi gitu ya. Kalau segitiganya siku-siku seperti soal ini nih, berarti pakai luas segitiga dipandang dari alas dan tinggi yang berbeda gitu ya. Kalau segitiganya sama sisi kan ukurannya sama semua. Misal yang dicari itu yang ini, yang garis biru ini ya, kamu lihat nih yang bagian sama, bagian kanan sama kiri ini sama apa enggak. Kalau sama ya langsung aja pakai rumusan Pitagoras seperti itu ya. Dipelajari soalnya dengan baik, dipahami betul. Jika ada yang tanyakan, kita diskusi di grup WA gitu ya, untuk prepare UH kalian minggu depan agar hasilnya memuaskan. Thank you.